Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Dorcia Matinelo Termas, NPM saya 12 11 420 12 00053. Saya kuliah di Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang sel eukariotik. Pasti teman-teman bertanya-tanya, apa itu sel eukariotik? Nah, teman-teman, video kali ini saya akan membahas sedikit tentang apa itu sel eukariotik. Sel eukariotik adalah organisme dengan sel yang memiliki nukleus dan organel membran lainnya. Teman-teman, saya akan menunjukkan gambar sel eukariotik. Teman-teman bisa nyimak pada gambar tersebut. Teman-teman bisa lihat pada gambar ini, di mana di sini terdapat struktur dalam organisme sel eukariotik. Struktur sel eukariotik meliputi membran sel, sitoplasma, nukleus, retikulum endoplasma, ribosom, kompleks Golgi, lisosom, badan mikro, mitokondria, kloroplas, sentriol, dan mikrotubulus. Nah, teman-teman, kita akan bahas pertama tentang membran sel. Membran sel merupakan batas antara lingkungan luar dengan bagian dalam sel. Membran sel merupakan selaput selektif, permeabel, artinya hanya dapat dilalui molekul-molekul tertentu seperti glukosa, asam amino, gliserol, dan berbagai ion. Dan yang berikut ada sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian pengisi ruang antara inti dan membran plasma. Terdiri dari sitosol, sitoskeleton, organel-organel, serta substansi simpanan. Cairan sitoplasma disebut sitosol. Cairan dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Dan yang berikut ada nukleus. Nukleus adalah otak dari sel, atau nukleus disebut sebagai organel terbesar di dalam sel, sebab disinilah tempat pengendalian sebagai aktivitas sel. Nukleus terdiri dari 3 bagian, yaitu membran nukleus, yang merupakan bagian terluar sebagai pemisah sekaligus pertukaran molekul dengan sitoplasma. Yang berikut nukleus plasma, merupakan cairan inti dalam nukleus yang beberapa senyawa kimia kompleks, dan nukleus atau anak inti, yang merupakan bagian terbesar dari nukleus, menyusun ribosom. Nukleus berfungsi sebagai struktur dasar dari sel. Yang berikutnya ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah bagian yang berbentuk seperti jala yang berpusat pada endoplasma. Oke teman-teman, kita lanjut kepada ribosom. Ribosom terdiri atas RNA ribosom dan protein. Ribosom tidak memiliki membran. Ribosom terletak bebas di dalam sitoplasma, dan ada juga yang menempel pada bagian sisi luar retikulum endoplasma kasar. Penyusun utama ribosom adalah protein dan RNA. Ribosom terdiri dari unit besar dan unit kecil yang masing-masing berbentuk bulat. Jika bergabung akan membentuk seperti angka 8. Ribosom berfungsi sebagai mensintesis protein, sedangkan ribosom sendiri disintesis oleh nukleus. Yang berikut ada kompleks Golgi. Kompleks Golgi yang juga disebut badan Golgi atau aparatus Golgi adalah salah satu komponen sel yang berukuran besar dan terletak di retikulum endoplasma. Hampir semua sel tumbuhan dan hewan memiliki kompleks Golgi. Namun pada sel tumbuhan, organel ini disebut diktiosom. Kompleks Golgi terdiri dari tumpukan membran seperti cakram rata yang memperoleh materialnya dari retikulum endoplasma. Kompleks Golgi merupakan organel polimorfik tersusun atas membran berbentuk kantong pipih berupa pembuluh, gelembung kecil, atau bentuk seperti mangkok. Kompleks Golgi berfungsi sebagai
pusat pengolahan untuk material yang kemudian dikemas dan distribusikan pada organel atau diekspor dari sel dalam situasi vesikel dan diambil dari ujung-ujung membran Golgi dan membentuk membran plasma dan juga untuk membentuk kantong sekresi. Dan yang berikut ada lisosom. Lisosom adalah organel berbentuk gelembung bulat berdiameter antara 0,1 sampai 1,2 mikrometer yang di dalamnya tersimpan enzim-enzim hidrolitik seperti protosea, lipase, nukleus, fosfatase, dan enzim pencerna yang lain. Lisosom bertanggung jawab untuk membongkar atau pemecahan komponen sel ketika tidak dibutuhkan lagi, atau ketika rusuk, atau untuk kebutuhan daur ulang. Ini merupakan bagian normal dari pembaharuan dan pemeliharaan. Lisosom berfungsi untuk melakukan pencernaan intrasel, autofagi, eksositosis, autoliasis, dan menghancurkan senyawa karsinogenik. Yang berikut teman-teman ada mitokondria. Mitokondria adalah pembangkit energi dari sel eukariotik. Mitokondria banyak terdapat pada sel-sel yang memerlukan energi seperti hati, otot, dan saraf. Mitokondria memiliki bentuk bulat, panjang seperti tongkat, dan terdapat pada sel eukariotik aerob. Mitokondria tersusun dari krista, tonjolan perluasan dari membran dalam, dan matriks mitokondria kayak enzim sitokrom, DNA, RNA, dan protein. Fungsi utama dari mitokondria adalah melakukan respirasi sel untuk menghasilkan energi. Selain itu, mitokondria memiliki DNA sendiri untuk mengkode sintesis protein spesifik. Nah, teman-teman, yang berikut ada kloroplas. Kloroplas hanya terdapat pada sel tumbuhan dan algae. Pada tumbuhan biasanya berbentuk cakram dengan berdiameter 5-8 meter dan tabel 2-4 meter. Di dalam kloroplas terdapat klorofil atau pigmen fotosintesis dan stroma. Yang berikut ada sentrio. Sentrio hanya dijumpai pada sel hewan, merupakan organel terbentuk silindris. Sentriol terdiri dari satu lapis silinder yang di dalamnya terdapat 9 mikrotubulus. Sel hewan dan beberapa mikroorganisme serta tumbuhan tingkat rendah mengandung 2 sentriol dalam sitoplasma. Teman-teman, yang terakhir ada mikrotubulus. Mikrotubulus adalah rantai-rantai protein yang membentuk spiral. Spiral ini membentuk tabung berlubang yang panjangnya mencapai 2,5 mm dengan diameter 2,5 meter. Mikrotubulus pada gelendang sel berupa benang-benang spindel yang menghubungkan 2 katup sel pada waktu pembelahan. Mikrotubulus berfungsi untuk menyusun sentriol, flagela, dan silia, atau secara umum mikrotubulus ini berfungsi sebagai pergerakan pada sel. Nah, teman-teman, demikian video singkat yang saya bawakan di hari ini terkait dengan sel eukariotik. Semoga bisa membantu teman-teman semua. Terima kasih.